Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Berjumpa lagi dengan saya, Siti Aisyah Wahidina, dalam pembelajaran Akidah Akhlak. Anak-anakku, peserta didik MTSN 1 Bondowoso, meskipun kita belajar di rumah masing-masing, kita harus tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa stay at home. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan niatan thalabul ilmi, agar ilmu yang kita pelajari dan ilmu yang kita peroleh dapat barokah dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma li'ilahi kalimatillah lillahi ta'ala. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang taubat dan taat. Ada yang masih ingat apa itu taubat? Taubat yaitu usaha sungguh-sungguh dalam hati untuk tidak melakukan kesalahan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Sedangkan taat yaitu tak patuh terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Untuk materi yang kita bahas hari ini yaitu tentang istiqomah dan ikhlas. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan peserta didik mampu memahami, dapat mengkomunikasikan, serta mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang istiqomah dan ikhlas. Nah, apa istiqomah? Bagaimana cara untuk istiqomah? Apa itu ikhlas? Dan bagaimana cara kita agar ikhlas? Kita akan bahas dalam video kali ini. Yuk kita simak. Yang pertama yaitu pengertian istiqomah. Secara bahasa, istiqomah artinya lurus, dan secara istilah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, istiqomah di sini adalah suatu perbuatan secara terus-menerus, kontinu, atau tidak terputus dalam melakukan hal kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah tentang istiqomah terdapat dalam Quran Surat Hud ayat 112 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadgha innahu bima ta'maluna basir. Artinya, maka engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Hud ayat 112. Ketika kita ingin istiqomah dalam beribadah, memang tidak semudah yang dibayangkan. Tapi seorang muslim yang baik adalah mereka yang selalu berusaha untuk istiqomah dan berada dalam jalan yang benar. Meskipun dalam ibadahnya terkadang seorang muslim itu mengalami rasa malas atau gangguan lainnya, dia itu tetap berusaha untuk istiqomah dalam ibadahnya. Bagaimana sih cara agar tetap istiqomah? Yang pertama yaitu meluruskan niat. Kita tata dulu niat kita, karena annama a'malu binniat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Kita harus yakinkan dulu niat kita dengan hal-hal yang baik dalam hal istiqomah. Yang kedua yaitu memahami makna syahadat. Kenapa memaknai makna syahadat? Karena di makna syahadat ada bersaksi kepada Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oleh karena itu, kita harus melakukan hal yang diperintah oleh Allah dan menjauhi hal yang dilarang, agar kita selalu keep on track
atau selalu dalam jalur kebaikan. Yang ketiga yaitu memperbanyak membaca Al-Quran, dan yang keempat meningkatkan kualitas ibadah. Dengan memperbanyak membaca Al-Quran, kita lebih sering zikrullah atau mengingat Allah. Begitupun juga dengan hal ibadah, kita akan selalu ingat Allah dan insya Allah kita akan dihindarkan dari keburukan maupun kemaksiatan. Yang kelima yaitu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Selalu bergaul, bersosialisasi dengan orang-orang baik, orang-orang yang soleh, sehingga yang mana akan membawa kita pada hal-hal kebaikan. Seperti analog yang sering kita dengarkan, bila kita berkumpul dengan orang yang penjual parfum, maka diri kita akan ikut harum juga. Sama halnya dengan ini. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang soleh, insya Allah kita akan ikut melakukan hal-hal baik bersama orang yang bersama kita. Yang keenam yaitu berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kolerasinya saling berhubungan antara niat, memaknai makna syahadat, membaca Al-Quran, meningkatkan kualitas ibadah, bergaul dengan orang-orang yang soleh, berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah cara istiqomah dalam hal kebaikan. Ingat ya, ini istiqomah dalam hal kebaikan, bukan dalam hal keburukan. Semisal nih, kita istiqomah dalam main game, istiqomah bangun telat agar tidak melaksanakan sholat subuh. Nah, itu hal yang tidak boleh. Seperti contoh berikut, ini termasuk istiqomah dalam hal kebaikan. Andi bercita-cita sebagai seorang guru. Oleh karena itu, ia selalu istiqomah untuk memanfaatkan waktunya untuk belajar. Ini adalah salah satu istiqomah yang baik. Andi selalu memanfaatkan waktunya karena ia ingin menjadi seorang guru. Untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Yuk kita simak. Ikhlas secara bahasa berarti bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharapkan ridho Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Ikhlas di sini merupakan akhlak yang agung karena kedudukannya sangat penting dalam setiap amalan baik, amalan hati, lisan maupun badan. Jadi, makna ikhlas di sini yaitu niat mengharapkan ridho Allah dalam melakukan hal-hal sesuatu, tidak ada selain mengharapkan ridho Allah. Semisal nih, kita melakukan pertolongan atau memberikan sedekah kepada seseorang agar terlihat orang yang paling dermawan, maka itu bukan ikhlas, namun itu perbuatan riya atau menyombongkan diri. Nah, makna ikhlas di sini yaitu lillahi ta'ala, karena Allah. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu contoh dari ikhlas. Karena sekarang pembelajaran di rumah, Amel dengan ikhlas selalu membantu adiknya belajar di rumah. Apabila kita tidak ikhlas, maka hati kita merasa terbebani dengan hal-hal yang dikerjakan. Nah, contohnya di sini yaitu Amel membantu adiknya belajar di rumah dengan ikhlas. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dan ilmu yang kita peroleh dapat barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Untuk tugas, Ustazah akan kirim melalui WhatsApp grup ya. Jika ada yang kurang dimengerti atau ada yang kurang difahami, silakan langsung tanya kepada Ustazah. Untuk minggu depan, kita akan membahas adab sholat dan berzikir. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh dapat barokah dan manfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.